Halo teman-teman, selamat datang kembali di Ganbate Kudasai. Di video kali ini, aku akan mengajak teman-teman untuk membahas 3 alasan kenapa teman-teman tidak boleh atau jangan sekali-sekali membeli subscriber. Oke, buat kalian yang penasaran, ingin tahu dan ingin belajar lebih lanjut bersama aku di sini, stay tune terus ya teman-teman. Ganbatte kudasai. Oke, jadi di video kali ini aku akan memberikan informasi atau sharing kepada teman-teman kita sebagai konten kreator ya. Apalagi kita itu pemula ya, otomatis kita kan pengen mengejar subscriber, pengen cepet untuk mendapatkan subscriber. Nah, di sini sebagai pemula kita itu harus belajar ya teman-teman, gimana caranya untuk bisa mematuhi peraturan atau pedoman yang dibuat oleh YouTube. Jangan pernah kita melanggar atau kayak melakukan kesalahan yang jelas-jelas udah dilarang sama YouTube. Nah, ini adalah konten yang menurut aku tuh adalah bener-bener sangat bermanfaat sekali buat kita-kita para YouTuber pemula ya teman-teman. Yaitu di sini tuh jangan pernah buat pemula itu membeli subscriber atau coba-coba atau terlintas deh dalam pikiran teman-teman semua itu untuk membeli subscriber, untuk mengejar 1000 subscriber atau gimana sih caranya untuk mendapatkan subscriber banyak dengan cara yang curang atau tidak diperbolehkan oleh YouTube. Nah, di sini aku akan memberikan informasi kepada kalian atau sharing kepada kalian kenapa sih kita tuh nggak boleh membeli subscriber. Mungkin ya buat teman-teman YouTuber pemula ya, ingin mengejar monetisasi dan ingin mendapatkan secepatnya gitu loh, memperoleh secepatnya untuk menjadi partner YouTube. Karena persyaratan dari YouTube kan udah jelas ya teman-teman. Untuk monetisasi atau menjadi partner YouTube itu kan harus minimal itu 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang publik ya teman-teman. Mungkin hari sekarang itu teman-teman pasti banyak ya yang merasakan wah susah banget kak gitu. Susah banget mas gitu untuk mendapatkan 1000 subscriber. Gimana ya caranya ya? Dan kebanyakan tuh para YouTuber pemula tuh mengambil jalan pintas. Dan banyak sekali para YouTuber pemula yang nggak sabaran dengan prosesnya dan akhirnya memilih untuk mengambil jalan pintas, yaitu membeli subscriber. Nah, di sini aku bakal jelasin nggak ada gunanya membeli subscriber, dan bagi para pemula ya saya tegaskan kembali, jangan pernah deh untuk membeli subscriber. Alasan yang pertama yang aku sarankan, kenapa sih kalian tuh nggak boleh atau jangan pernah deh membeli subscriber, yaitu mahal teman-teman ya kan, buang-buang duit. Daripada kita membeli subscriber ya kan, daripada uang kita gunakan untuk membeli sesuatu yang kita nggak tahu nanti kedepannya tuh kayak apa ya kan, mendingan kita buat makan ya teman-teman, enak kan malahan. Atau kita gunakan uang itu untuk sesuatu yang berguna, misalnya kebutuhan primer, mungkin ya itu tadi, mungkin makan atau mungkin sandang atau mungkin ya kebutuhan yang bermanfaat lah buat kita. Dan banyak sekali aku melihat ya teman-teman, jadi aku tahu gitu loh, ada di grup Facebook, ada di grup Instagram gitu kan, ada yang menjual subscriber gitu ya, jam tayang gitu, dan harganya itu nggak murah teman-teman. Harganya itu kadang cukup mahal gitu. Ada yang sampai jutaan, ada sampai 5 juta gitu teman-teman. Nah, di sini kan sayang ya, uang segitu banyaknya untuk membeli sesuatu yang kita tuh nggak tahu kedepannya kayak apa. Nah, menurut aku ya teman-teman, kita kan pemula, kita kan mengawali YouTube, dan kita kan ingin membuat channel YouTube. Itu kan tujuannya cuma satu ya teman-teman, nggak bisa kita pungkiri. Kita semua itu tujuan ingin membuat channel YouTube itu cuma satu, yaitu AdSense. Apa itu? Yaitu penghasilan. Kita ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube, mendapatkan uang dari YouTube. Nah, kalau kita itu ingin membuat channel, ingin mendapatkan uang, dan kita itu pengen mendapatkan uang, tapi kenapa gitu loh, di saat kita tuh masih ingin merintis, masih ingin berjuang, tapi kita harus membuang uang, harus mengeluarkan uang, kan nggak make sense sama sekali ya teman-teman. Nah, sebenarnya subscriber itu bisa kok teman-teman didapatkan secara gratis. Misalnya saya ambil contoh saja, di tab komunitas kita bisa komentar di tab komunitas buat pemula ya. Karena kan di YouTuber besar biasanya kan ada ya yang mereka membuka tab komunitas untuk sebagai wadah buat pemula, itu tentu untuk tempat
berkumpulnya pemula dan mereka tuh saling bertukar informasi atau berkenalan di tab komunitas tersebut. Nah, kita di situ kita tuh bisa mencari subscriber tuh lewat tab komunitasnya para YouTuber yang besar itu, teman-teman. Jadi, kalau kita ya bisa mendapatkan subscriber secara gratis, buat apa kita membuang-buang uang, ya kan? Karena gini, teman-teman. Kita sebagai YouTuber pemula, kita sebagai mengawali untuk menjadi seorang konten kreator atau seorang YouTuber, ya kita pasti memulai dari nol, teman-teman. Ya kita nikmatin aja prosesnya. Pasti semua itu ada prosesnya, teman-teman. Dan kalau kita udah merasakan prosesnya kayak apa, mungkin susahnya kayak apa, dan nanti di titik akhirnya itu ya teman-teman, di titik akhir perjuangan kita itu akan merasakan tuh sangat nikmat sekali. Karena apa? Ada kepuasan tersendiri, teman-teman. Ini loh, aku dulu tuh berjuang dari nol, dan sekarang aku merasakan aku udah sukses. Nah, itu rasanya kayak memiliki effort yang sangat luar biasa sekali, teman-teman. Dibandingkan kalau kita itu membeli subscriber atau kita tuh nggak ada perjuangan. Jadi kita mendapatkan subscriber dengan mudah dengan membeli. Lah itu menurut aku sih kayak effortnya kurang nanti di titik akhirnya itu, di goalsnya itu loh, teman-teman. Nah, kalau aku sendiri ya teman-teman, aku tuh nggak pernah, teman-teman, berpikiran untuk membeli subscriber gitu ya. Ya sedikit terlintas ada lah, tapi aku merasakan buat apa sih membeli subscriber, toh juga harganya mahal. Nah, aku di sini tuh ingin menikmati prosesnya itu, teman-teman. Jadi aku ingin merasakan mulai dari nol, di titik nol itu, dan merasakan untuk berjalan ke step by step itu, dan akarnya mencapai kesuksesan di kemudian hari. Nah, itu yang aku ingin capai, teman-teman. Nah, di sini aku ingin berbagi sharing aja buat teman-teman. Jangan terlintas ya dalam pikiran teman-teman itu untuk membeli subscriber. Nah, untuk saranku di sini, mendingan teman-teman nikmatin aja prosesnya untuk menjadi seorang konten kreator, untuk menjadi YouTuber besar di kemudian hari. Dan jangan pernah untuk membeli subscriber, dan jangan pernah untuk membuang-buang uang untuk sesuatu yang teman-teman tuh nggak ngerti, nggak tahu di kemudian hari itu kayak apa. Oke, itu pesan aku ya, teman-teman. Alasan yang kedua, kenapa aku sarankan untuk teman-teman tidak membeli subscriber, yaitu YouTube kan sekarang lebih pinter ya, teman-teman. Mau seapapun kita mengakali YouTube itu selalu memperbaharui sistemnya. Nah, untuk informasi saja ya buat teman-teman, YouTube itu secara berkala akan menghapus subscriber yang bodong ataupun subscriber robot, subscriber yang didapatkan dari cara curang atau dari pihak ketiga dengan pembelian subscriber, atau didapatkan berdasarkan dengan tidak alami ya, teman-teman. Jadi YouTube itu akan mengecek secara berkala di channel A nih, di channel B nih, di channel D nih, gitu subscribernya itu didapatkan secara alami atau tidak, atau dengan cara curang. Itu akan dihapus lagi sama YouTube gitu kan. Misalnya kalau kalian beli gitu subscriber ya, nah tiba-tiba subscriber yang kalian beli itu dihapus oleh YouTube. Nah, buat apa coba gitu ya. Nah, jadi kan percuma ya, teman-teman, kalau kita beli subscriber mungkin 10.000 atau berapa ribu gitu ya, otomatis kan subscribernya kan banyak ya, melejit banyak gitu ya. Tapi jika terdeteksi sama pihak YouTube, nah itu dari mungkin subscriber bodong atau subscriber yang didapatkan secara curang, nah otomatis itu nanti kalau terdeteksi sama pihak YouTube itu akan dihapus sama pihak YouTube. Jadi subscriber kita jadi dikit lagi, teman-teman. Terlebih buat YouTuber pemula, kalau kalian lagi proses untuk pengajuan monetisasi, misalnya nih kalau kalian beli sekian ribu subscriber, jadi kan udah mendekati ya untuk pengajuan monetisasi, dan kalau kalian ingin mengajukan syarat monetisasi, nah itu akan sedikit kesusahan ya, teman-teman, dan kemungkinan ditolak itu akan lebih besar karena YouTube akan mengecek ini subscriber didapat secara alami atau enggak nih, jadi mendapatkan secara curang atau enggak nih. Nah, pihak YouTube akan mengecek secara detail ya, teman-teman, yang subscriber yang kita dapatkan itu. Jadi kan kadang ada perbedaan nih, jumlah subscriber yang terlihat di profil kita ataupun di kolom monetisasi itu kan ada perbedaan ya, teman-teman, karena YouTube itu akan menyaring ya, teman-teman. Jadi kemungkinan di kolom yang dimonetisasi itu lebih sedikit gitu ya jumlah subscribernya, karena YouTube itu sedang menyaring subscriber yang didapatkan secara tidak alami itu bakalan hilang atau bakalan dihapus sama YouTube. Nah, kemungkinan besar itu akan terjadi dan itu akan ditolak oleh pihak YouTube, dan monetisasinya akan sangat susah untuk diterima
oleh YouTube. Jadi menurutku, saranku, kita harus mencari subscriber itu ya yang alami-alami saja ya teman-teman. Nah, yang ketiga alasan kenapa jangan pernah membeli subscriber ya teman-teman. Karena kalau kita membeli subscriber itu nggak akan berpengaruh terhadap views atau penonton, dan juga akan tidak berpengaruh ke durasi tonton di channel YouTube kalian. Dan mungkin ya buat teman-teman yang udah terlanjur untuk membeli subscriber, dan mungkin ada pengalaman dari teman-teman, Kak, kalau kok aku pernah beli subscriber ya dulu ya, tapi kok sekarang bisa lolos monetisasi. Nah, itu mungkin hoki saja ya teman-teman, itu mungkin ketepatan saja gitu loh. YouTube-nya itu mungkin lagi ngantuk atau lagi error, jadi itu hoki kalian bisa lolos monetisasi. Nah, seumpama kalau teman-teman udah lolos monetisasi, terus selanjutnya apa yang dicari? Kan otomatis yang dicari view kan teman-teman, jumlah penontonnya itu ya teman-teman. Nah, kalau subscriber yang didapatkan itu berdasarkan subscriber yang bodong, itu robot, pasti subscriber itu akan stuck teman-teman. Jadi nggak mungkin subscriber itu menjadi penonton video kita, nonton video kita, itu nggak mungkin. Jadi kita harus berjuang lagi untuk mendapatkan gimana caranya video kita tuh bisa ditonton oleh orang-orang. Akhirnya, apakah kita juga nantinya akan beli viewer? Sama aja ya teman-teman, kita buang-buang uang lagi ya teman-teman. Karena subscriber yang pernah kita beli itu nggak mungkin bisa nontonin video kita. Otomatis jam tayang di video kita itu nggak akan bertambah gitu-gitu aja gitu loh teman-teman. Karena di sini saya tekankan, untuk mendapatkan gaji dari YouTube itu bukan dinilai dari banyaknya atau berapa subscriber yang kita dapatkan atau berapa banyak subscriber di channel YouTube kita, tapi kita digaji dari YouTube itu berdasarkan jam tayang ya teman-teman, banyaknya views yang ada di channel kita. Jadi percuma ya teman-teman, kita banyak subscriber tapi videonya tuh nggak ada yang nonton. Jadi akun-akun subscriber yang kita beli itu adalah akun-akun bodong ya teman-teman, akun-akun robot. Jadi dimana akun-akun itu nggak bakalan gitu loh untuk nontonin video kita. Jadi bisa diibaratkan itu tuh sebenarnya itu akun mati gitu teman-teman. Ya cuma nama saja, tapi itu tuh nggak ada orangnya gitu loh. Jadi itu nggak ada pemiliknya. Walaupun subscriber itu ya, akun itu udah nempel di channel kita, ya itu udah mati, udah stuck. Jadi ya udah nongol cuma angka doang, itu nggak ada orangnya. Nah, bisa saja itu tuh akun-akun yang auto subscribe gitu ya teman-teman. Misalnya ada ya, kayak aku nih, aku pernah gitu loh. Aku kayaknya nggak pernah ya subscribe ke channel dia, tapi kok subscribe-ku tuh ada di channelnya dia gitu ya. Nah, itu yang dinamakan auto ya teman-teman, auto subscribe. Jadi kita tuh nggak merasa subscribe ke dia, tapi tiba-tiba tuh kita itu ada subscribe-nya ke dia gitu loh. Jadi nggak mungkin kan, kita nggak suka, kita nggak pernah tahu, dan kita tuh nggak ngerti channel dia itu apa, masa kita mau nontonin video kita? Kan nggak mungkin ya teman-teman. Jadi kemungkinan tuh orang tuh beli subscriber, dan kemungkinan juga itu aku tuh nyangkut ke channelnya dia. Bisa jadi aku tuh nggak tertarik sama channelnya, sama isi konten-kontennya. Yang terjadi adalah ya unsubscribe. Tapi saya sarankan ya teman-teman ya, saya ingatkan berkali-kali, jangan pernah unsubscribe ya teman-teman ya. Itu nanti bukan channel kita, bukan channel dia yang rusak atau dia yang rugi, tapi itu akan terjadi channel kita sendiri yang akan rusak ya teman-teman. Kalau kita sudah mensubscribe orang, itu jangan sekali-sekali, jangan pernah kita unsubscribe channel tersebut. Itu ya pesanku ya teman-teman. Nah, itu tadi adalah 3 alasan kenapa teman-teman saya sarankan tuh jangan pernah membeli subscriber. Nah, karena yang di satu sisi itu nggak berguna karena menghambur-hamburkan uang, daripada kita membeli atau mengeluarkan uang demi sesuatu yang tidak kita tahu ke depannya kayak apa, mendingan kita bergunakan uang tersebut untuk sesuatu yang berharga. Yang kedua, itu kemungkinan besar itu tidak akan lolos monetisasi, atau mungkin bisa terdetek sama pihak YouTube subscriber itu subscriber dengan didapatkan dari curang. Terus yang ketiga, kalau kita membeli subscriber, seberapapun banyaknya subscriber,
itu tidak akan mempengaruhi jam tayang kita ya teman-teman. Jadi percuma memiliki subscriber banyak tapi yang nonton video kita nggak ada. Nah, itu tadi sharing aku ya teman-teman, berbagi ilmu dari aku. 3 alasan kenapa kita nggak boleh beli subscriber. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa buat teman-teman bisa like, komen, dan share ke media sosial teman-teman yang kalian punya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, sekarang klik tombol subscribe-nya ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Dan subscribe itu adalah tindakan yang sangat sederhana sekali buat teman-teman, tapi pengaruhnya sangat besar sekali buat channel aku. Terima kasih, sampai jumpa di video-video aku yang lebih bermanfaat lagi di kemudian hari. Dadah!